Oke, sorry ya tadi ada gangguan nih dari ini saya, dari jaringan saya kayaknya, makanya sempat hitam layarnya. Oke, saya mulai saja ya walaupun dua orang. Kita buka dulu lah sambil menunggu teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini lagi ya, dalam kelas bahasa Indonesia, tapi sekarang edisinya edisi baru, yaitu semester baru. Ya insya Allah untuk sampai semester ini, untuk semester ini saya masih tetap memegang kelas bahasa Indonesia. Oke. Ya, ini Ristiani dan Maya Ristiani ini sama ya? Atau gimana nih? Oh enggak, oh beda. Oke. Oke, udah ada 5 orang. Mbak, saya sapa dulu ya. Malam, Mbak Lili, Mbak Maya, Mbak Ristiani, Mbak Lina Andrea, dan Mbak Atun. Oke, malam hari ini kita akan insya Allah akan belajar bahasa Indonesia yang durasi waktunya sepertinya lebih lama, yaitu selama 2 jam. Jadi dan untuk semester ini, sekali lagi ya, ini adalah semester baru, walaupun berasa tuh kayak masih semester kemarin gitu, soalnya nggak ada break ya. Ya semoga lah kita sama-sama semangat dalam menuntut ilmu. Semoga juga mbak-mbaknya nggak bosan nih ketemu sama saya lagi gitu. Iya, Waalaikumsalam Mbak Atun. Selamat berjumpa kembali. Yang breaknya itu nggak ada sebenarnya ya. Ya, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan, karena mungkin apa ya, saya juga kurang paham sebenarnya. Tapi ya mungkin dari pengurus KPC ini sudah menjadwalkan dan atau membuat kalender pendidikan dan aturannya seperti itu ya, kita ikuti saja gitu. Semoga kedepannya tidak bakalan bosan nih walaupun gak ada break. Oke, ini sebenarnya pertemuan pertama ya untuk semester baru, yaitu semester 2. Selamat malam Mbak Bintang. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Oke, ya biasanya sih kalau baru gabung atau misalnya biasanya kalau memasuki kelas baru gitu kan, semester baru, biasanya sih kita ringan-ringan saja ya sebenarnya, karena mengingat bahwa ini pertemuan pertama ya lebih menekankan ke perkenalan, karena sebelumnya kita sudah kenal gitu. Jadi mungkin perkenalan satu-satunya mungkin di skip gitu, kecuali mungkin siswa baru bisa memperkenalkan diri tadi, yang mirip namanya Mbak Maya Ristiani. Oh udah hilang lagi ya? Iya Mbak Maya, Mbak Ristiani menghilang nih tiba-tiba. Untuk
Oh iya, Mbak Atun, saya juga mau lihat ini penampakan dari murid-murid hebat ini gitu. Iya bener. Oke, Bu gimana mau tahu murid baru apa bukan karena belum nerima raport ya? Nggak tahu naik apa enggak. Iya sih, em, saya deteksi murid baru soalnya oh saya nggak pernah lihat di list daftar hadir siswa ini gitu biasanya. Nah, mengenai raport mungkin ya dari pengurusnya ya nanti bagiin gitu. Tergantung juga di apa mungkin ada beberapa yang masih menjalankan UAS atau yang belum mungkin menjalankan UAS, maka raportnya mungkin rada telat gitu, menyusul belakangan. Yang didahulukan dulu masuk ke semester baru lagi ya. Gitu. Insya Allah pada naik semua, insya Allah nih. Soalnya apalagi kelas ini kelas yang paling aktif dan ini ya suka berdiskusi dan pinter-pinter lah semua. Nah, sebelumnya ini sebenarnya sih saya mau membagikan nilai-nilainya untuk kalian pada hari Jumat ya. Sebenarnya nggak bagi sih, cuma seperti membahas soal gitu, membahas soal ekonomi pada saat itu ya. Cuman karena Anda kelas yang masuk ya kelas geografi ya, maka ya udah kita kasih aja waktunya karena kelas geografi baru mulai ya untuk teman-teman sekalian. Jadi ya kita bisa sharing lah nanti di pertemuan berikutnya. Nah, untuk bahasa Indonesia pada malam hari ini saya insya Allah akan berusaha untuk tepat waktu ya jam 9 kita mulai. Kalaupun misalnya teman-teman datangnya telat 10 menit atau mungkin tidak tengah jam 9 gitu kan. Saya tetap menghitung itu start dari jam 9 ya. Soalnya saya lihat ya, mungkin juga teman-teman lihat gitu. Um, oh, Waalaikumsalam Mbak Afu, selamat malam. Nah, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman lihat di grupnya kan. Di grupnya adalah diposting tutor yang mengajar, jadwal belajar, dan durasi waktu. Saya juga baru tahu ternyata durasi waktunya itu ditambah menjadi 3 kali 40 menit setiap pertemuan ya. Makanya kita mulai saya usahakan selalu mulai lebih awal gitu, jam 9. Jadi insya Allah ya berhentinya tepat di jam 11 supaya kita tidak ini ya, tidak kemalaman gitu belajarnya. Saya tahu teman-teman juga pada sibuk gitu kan dalam pekerjaannya dan mengeluangkan waktunya untuk belajar di malam hari. Jadi mengorbankan waktu istirahatnya untuk belajar di malam hari. Jadi semoga lah kedepannya nanti untuk kelas bahasa Indonesia maupun kelas ekonomi karena saya memegang dua kelas pada kelas ini, dua mata pelajaran pada kelas ini, insya Allah diupayakan kita lebih efektif. Saya rasa sih sebenarnya bukan dari konten waktu ya, berapa lama durasinya, tapi seberapa jauh atau seberapa pahamkah teman-teman dengan materi. Kalau misalnya memang bisa kelar lebih awal pun teman-teman sudah mengerti ya nggak tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ya rules balik lagi ke aturan ya kita harus menjalankan gitu ya. Oke, gimana nih?
kita kabar-kabar aja dulu ya, nggak usah lah berat-berat gitu. Gimana masuk ke semester baru nih, walaupun nggak break, ya nggak apa-apa ya. Tuh ada pendapat dari teman-teman. Hiburan ya. Assalamualaikum Mbak Nona, Mbak Salsabila Azhara. Teman-teman butuh hiburan ya, bolehlah. Siapa yang mau nyanyi nih? Kalau butuh hiburan, enggak ya. Hiburan mungkin konten bahasa Indonesianya juga dapet gitu. Jadi nggak hiburan semata, tapi mungkin ya ke bahasa Indonesia juga. Puisi lagi, iya benar. Yang doyan puisi nih Mbak Maya, yang jago puisi, boleh menghibur teman-temannya gitu. Mbak Salsabila ini baru ya atau gimana ya? Oke, saya baru lihat nih Mbak Salsabila nih. Mbak Salsabila, ini nama samaran atau gimana ya? Saya baru lihat ini Mbak. Oh, Mbak Alfian. Oke. Saya taunya nama aslinya dan nama biasanya sih pakai Mbak Alfian. Jadi saya gak kirain tuh baru gitu. Oke. Mau bikin tumpeng. Apa nih pembahasannya nih tiba-tiba mau bikin tumpeng. Oh iya. Iya ya. Tiba-tiba ganti gitu. Jadi saya rada-rada bingung gitu. Ini orang baru apa gimana nih? Ini Mbak Ristiani baru nih kayaknya. Mungkin boleh diperkenalkan namanya. Halo Mbak Ristiani. Wah, ngomong-ngomong makanan, saya lapar nih hujan-hujan kayak gini nih. Hmm, Oke. Mbak Ristiani, halo Mbak Ristiani. Di di layar saya masih ada Mbak Ristiani sih. Nah, itu. Ini ada Maya Ristiani ada, Mbak Ristiani juga ada. Kata Mbak Maya mah beda. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Ristiani, halo? Mbak? Oh, baru ya. Boleh diperkenalkan ya, saya tiba-tiba hilang lagi nih, Mbak. Mbak Ristianinya menghilang lagi nih. Ajaib. Iya kali ya. Mbak Bintang bisa aja. Oke, buat kelas bahasa Indonesia nih, karena kita akan insya Allah nanti setiap pertemuan kan berarti 3 jam ya, 3 kali 40 menit sekitar 2 jam, real time-nya itu 2 jam berarti ya, dari jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau misalnya saya sebenarnya mau ngasih tawaran ke teman-teman,
kita tetap dengan materi kita ya. Rulesnya ya tetap pada materi yang nanti saya akan sampaikan gitu, saya akan bawakan. Nah, mungkin di sela-sela pembelajaran kita mungkin bisa memasukkan unsur baru atau materi baru, ataupun misalnya teman-teman, oh saya tertarik misalnya belajar puisi, saya tertarik misalnya belajar bidang lain, atau misalnya mau membahas tentang sesuatu gitu kan. Mungkin teman-teman bisa mengusulkan gitu, oh minggu depan baiknya kita membahas apa gitu. Tapi ya masih terkait dengan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Gimana teman-teman? Oh iya, dikasih tahu, iya insya Allah saya nanti ngasih lihat sih sekilas ya, nilai rapor aja langsung ke teman-teman. Sebenarnya sebenarnya saya mau membahas, cuman karena uh, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan, jadi mungkin lebih highlight nilainya aja gitu. Nah, mengenai tawaran misalnya hal-hal misalnya yang ingin teman-teman bahas untuk di sela-sela, jadi tidak hanya materi bahasa Indonesia semata, tapi hal-hal lain mungkin yang menarik gitu, tapi masih terkait dengan bahasa Indonesia. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau ada satu topik lah, atau kita mungkin nanti membawa berita. Oh, jadi ya oke. Tawaran saya adalah setiap teman-teman nanti gitu kan, ada berapa orang, lebih dari ini ya, jadi membawa setiap minggu itu ditugaskan untuk membawa berita. Mau nggak? Oh gini, jadi tawaran maksudnya jadi dalam kelas kita nanti ini untuk bahasa Indonesia tidak hanya membahas materi yang saya akan bawakan gitu kan, materi yang ada di modulnya, tetapi juga kita masukkan hal-hal yang teman-teman ingin tahu, atau teman-teman tertarik untuk kita bahas bersama-sama, atau kita diskusi bersama-sama. Misalnya ada yang suka puisi, suka pantun, atau segala macam gitu kan. Atau gini tawaran saya, nanti setiap orang bertugas untuk membawakan berita. Jadi setiap minggu kita tentukan, oh untuk minggu berarti untuk minggu depan ya. Minggu depannya itu misalnya Mbak Maya membawakan berita. Jadi sama-sama nanti kita bahas berita itu tentang apa gitu, apa topik, apa menariknya, terus teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Jadi di dalam jadi intinya dengan adanya hal itu melatih kita dalam pertama ya berdiskusi satu sama lain, mengutarakan pendapat. Kedua ya sebagai informasi tambahan untuk kita-kita ya, mungkin ada yang sempat baca berita ataupun ada yang tidak. Jadi bisa saling share berita lah, seperti itu. Kemudian jadi siapa yang ditugaskan membawa berita untuk pertemuan selanjutnya, maka dia menyiapkan mungkin sekitar 2 jam sebelum kita mulai kelas. Jadi bisa mengirimkan beritanya pada email saya, maka nanti saya akan upload, kemudian kita bisa membahas bersama-sama. Nah, teman-teman yang ditugaskan untuk membawa berita tidak hanya mencari berita ya, tetapi nanti akan kita coba mempraktekkan membaca berita, sehingga kita bisa nanti at least tidak boring lah dengan bahasa Indonesia ini. Soalnya saya mikirnya tuh
2 jam dengan belajar bahasa Indonesia itu bakalan membuat teman-teman mungkin kurang fokus atau uh, kurang interest lah, karena pasti kita banyak menemukan membaca teks atau membuat teks kan, bikin untuk ini ya, membuat teman-teman mungkin merasa bosan gitu ya, ngantuk apalagi gitu. Iya, jadi kita bawalah materi. Kalaupun mungkin ada teman-teman yang suka membaca cerita lucu, boleh disampaikan ke ini gitu ya. Nantilah nanti setiap pertemuan. Mbak Alfian bertanya, beritanya tentang apa, Bu? Nah, beritanya terserah, mau misalnya tentang ekonomi, politik, dalam negeri maupun luar negeri, jadi tidak dibatasi hanya berita tentang Indonesia saja ya, tetapi entah itu mau berita dari Taiwan, dari Turki atau negara lain pun, kalau misalnya mbak-mbaknya mau membawa gitu kan, bisa saja gitu. Oh, katanya mbak ini mau belajar presenter, boleh gitu. Jadi di sini bisa mempraktekkan lah bakat-bakat dari teman-teman semua ini. Oh, ada kelas presentase. Oh iya, salam balik Mbak Atun. Oh iya, bisa bisa jadi kalau teman-teman misalnya mau membahas tentang presentasi boleh, nanti kita minggu keberapa gitu kan, kita membahas tentang presentasi itu sendiri. Atau misalnya teman-teman nanti mempraktekkan gimana presentasinya. Oke. Iya, melatih ya, belajar. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau boleh tahu, untuk presentase tugas mandiri, berarti ada gurunya ya, atau gimana nih? Oke. Oke, kita ini ya. Kita coba buat apa saja yang kita ingin lakukan pada semester ini terkait dengan bahasa Indonesia, biar semua tahu gitu ya. Jadi teman-teman sudah semester 2. Nah, nanti dalam kelas bahasa Indonesia ini, untuk kelas KPC X1 ya, semester 2, durasi waktunya 3 kali 40 menit. Nah, yang kita bakalan lakukan ada pembahasan materi dari saya. Selanjutnya kita bisa isi dengan
Jadi, oke, kita ini hasil ini ya, bareng-bareng. Nah, ada tadi, ada tadi untuk Mbak Alfian pengen belajar broadcast atau membaca berita. Oke, kemudian Mbak Bintang mengusulkan baiknya ada presentasi, jadi praktek presentasi gitu ya. Kemudian mungkin ada yang senang nih Mbak Maya mungkin puisi gitu, bisa mempraktekkan puisinya. Atau mungkin topik-topik lain yang teman-teman mau mengajukan atau mau membawa nanti kan, dibawakan di kelas ini ya boleh gitu, tapi masih terkait dengan bahasa Indonesia. Terkait presentase bisa saja ya, misalnya teman-teman ingin entah itu misalnya mengangkat satu topik, misal tentang apa ya, tentang penyakit atau segala macam, atau tips-tips kesehatan, terus dipadukan dengan presentasi, atau misalnya boleh misalnya ambil satu tema untuk tugas mandirinya. Tugas mandirinya mungkin salah satu mata pelajaran, mungkin ya, misal anggaplah sejarah, tapi jangan sejarah semua gitu. Pilih satu topik, misalnya Imam Bonjol atau apa gitu, satu topik dalam sejarah itu, kemudian Mbak, teman-teman sekalian membuat dalam bentuk presentasi, kemudian diperlihatkan pada pertemuan itu ya juga boleh. Atau misalnya yang senang dengan dunia broadcasting, pembacaan berita, misal pilih berita yang lagi happening, entah itu mau dari luar negeri atau dalam negeri, temanya entah itu tentang ekonomi, politik, sejarah, ataupun gosip nggak usah lah ya, itu out of tangent atau out of topic gitu. Kita bergosip mah setiap hari gitu kan, jadi tema gosip nggak usah, jadi lebih ke gosip intelektual ya, hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi di entah itu dalam negeri maupun luar negeri yang bisa menambah pengetahuan kita gitu kan. Bisa dikirimkan beritanya, kemudian nanti saya tampilkan di sini. Nah, teman-teman yang bertugas itu akan membacanya. Puisi pun juga begitu gitu, mengirimkan teks puisinya, kemudian nanti saya akan tampilkan di. Nah, itu juga bisa salah satu dari ininya. Mbak Maya, ini apa maksudnya praktek? Iya, nanti sebenarnya ketika misalnya presentasi itu tidak mesti ya, tidak mesti misalnya kita membuat slide, kemudian menampilkan misalnya hal-hal yang ingin kita bahas, kemudian delivery atau membawakannya. Tetapi puisi pun membutuhkan presentasi. Ya, ketika misalnya teman-teman yang ingin membaca puisi, membacakan puisi di depan kita semua, nah itu adalah salah satu bentuk presentase. Tidak mesti ya yang kayak tugas mandiri itu tadi ya. Kalaupun teman-teman mau membuat seperti itu, silahkan, tidak ada batasan. Misalnya itu akan menjadi topik teman-teman untuk ini dalam kelas ini nanti gitu. Bisa aja, bisa. Tapi kalaupun misalnya kayak membaca berita saja ataupun puisi saja, ya itu juga tidak apa-apa, karena itu juga salah satu bagian presentasi. Presentasi kan present, membawakan atau menyampaikan kan, menampilkan apa yang ingin ditampilkan gitu. Ya iya sih, kalau Mbak Maya kan udah identik dengan puisi, tapi kalau misalnya Mbak
Maya ingin mencoba hal yang lain ya juga nggak masalah, di luar dari puisi juga nggak apa-apa gitu. Ini tawaran saya, maksudnya tawaran topik yang ingin kira-kira misalnya teman-teman mau bawakan nanti gitu. Gitu. Gimana teman-teman? Ini maksudnya Mbak Ristiani online offline ini apa ya? Oke, untuk hal ini ada yang ingin ditanyakan kah? Untuk Mbak Lili, Mbak Maya, Mbak Lina, Mbak Atun, Mbak Dewi, Mbak Ari, Mbak Bintang, Mbak Afu, Mbak Salsabilah alias Mbak Alfian, Mbak Nona, Mbak Ristiani. Nih, Mbak Ristiani mungkin, Mbak Ristiani udah balik nih. Mungkin Mbak Ristiani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gabungnya di sini kapan? Atau gimana? Tuh, usulan dari Mbak Bintang, nggak kenal maka nggak sayang. Oh, kirain nggak kenal maka kenalan dulu lah. Oke, monggo Mbak Ristiani bisa memperkenalkan diri. Kenal semua Mbak Maya, Mbak Lina, Mbak Atun, dan kawan-kawan. Cuman Mbak Ristiani, dan saya pun juga belum mengetahui Mbak Ristiani nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Asal, uh, Taipei-nya di mana gitu. Ini maksudnya apa? Saya nggak paham. Oke. Wah, ini kayaknya malu ini ya. Timbul tenggelam. Waalaikumsalam, Cak Nas. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi saya ulang dulu ya. Untuk kelas bahasa Indonesia ini, insya Allah kita akan melaksanakan selama 3 kali 40 menit, berarti selama 2 jam. Kemudian nanti akan ada materi dari saya, dan juga nanti ada pembacaan berita, atau maksudnya presentasi dari teman-teman sekalian gitu, entah itu pembacaan berita, presentasi, mau berlatih presentasi, puisi, dan lain-lain seperti itu. Pembacaan beritanya pun topiknya ya terserah, intinya jangan gosip ya. Kemudian presentasinya bisa saja kalau misalnya teman-teman misal nih punya berita tentang misalnya tentang ekonomi yang terjadi, atau isu-isu yang terupdate lah yang terjadi, kemudian mau dibawakan
dalam bentuk presentasi, dibuatkan slide dan segala macam ya juga bisa, nggak apa-apa gitu. Kita bisa melihatnya, nanti kirim ke emailnya saya ya, 2 jam sebelum kita mulai. Nanti saya akan tampilkan di layar. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cerpen kepanjangan kali Mbak. Boleh aja kalau ceritanya ini, atau misalnya Mbak misalnya habis baca buku ini bisa mengintisari atau ngambil kesimpulan-kesimpulan dari misalnya satu cerpen atau satu buku gitu kan, dipresentasikan juga bisa, nggak apa-apa. Jadi untuk Ceenas yang baru bergabung, ya boleh praktek membaca dongeng, jadi pakai mimik juga, intonasi suara boleh, ya berlatih gitu kan untuk anaknya nanti gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Cenas ya, jadi nanti kita akan setiap pertemuan bahasa Indonesia itu akan ada materi dari saya, kemudian ada materi dari teman-teman sekalian, teman-teman yang bertugas pada saat itu gitu. Nah, tugas dari teman-teman yang akan presentasi pada pertemuan itu ya yaitu entah itu mau membacakan berita, tapi berita yang bermanfaat ya, yang nggak usah gosip gitu. No gosip lah. Atau presentasi misalnya yaitu tadi Mbak, ini sesuai dengan tawaran dari Mbak Bintang karena ada kelas presentasi tugas mandiri gitu kan, sekalian praktik, boleh banget praktik gitu, jadi lebih memudahkan nantinya gitu ya. Nah, temanya tentang mau presentasi apa ya terserah gitu, yang at least mengangkat satu topik ya, satu topik. Misalnya sejarah, nggak sebuah sejarah dibawain, tapi misalnya topiknya khusus seperti misalnya membawakan sejarah dari Imam Bonjol atau sejarah dari Pangeran Diponegoro, boleh. Kemudian kalau yang suka puisi boleh membacakan puisi. Nah, sebelum nanti ketika misalnya teman-teman bertugas pada pertemuan itu, nah kirim entah itu berita yang ingin dibawakan atau presentasinya atau puisinya ke email saya paling lambat 2 jam sebelum mulai pelajaran. Wah, ini ngomong apa? Ya itulah, 2 jam sebelum pelajaran dimulai. Jadi nanti saya akan menampilkan karyanya teman-teman ya di layar, kemudian nanti teman-teman akan
mempraktikkan atau membawakan materi tersebut gitu. Nanti saya akan nyalakan mic-nya, kemudian teman-teman bisa dengar, dan setelah itu kita diskusi bareng-bareng. Pakai yang direkam, nggak usah yang direkam. Jadi nanti teman-teman langsung mempraktekkan di sini. Kalau misalnya, jadi nggak usah ini ya, nggak usah direkam. Jadi bawa materinya dulu, seperti misalnya pembacaan berita. Berarti beritanya yang teman-teman kirimkan ke saya. Entah itu misalnya presentasi, berarti bentuk PPT-nya yang teman-teman kirimkan ke saya. Misalnya teks puisinya teman-teman kirimkan ke saya. Kemudian nanti saya akan menampilkan di layar dan teman-teman membaca pada saat itu gitu. Nanti saya akan nyalakan mic-nya gitu. Untuk pertanyaan dari Mbak Lina, apakah presentasi itu garis besarnya saja? Sebaiknya presentase itu ya garis besarnya saja. Nah, nanti tergantung teman-teman mendeliverinya gimana atau membawakannya, menyampaikannya gimana. Yang penting-pentingnya saja supaya PPT atau PPT nanti yang akan dibawakan teman-teman itu tidak terlalu padat sehingga tidak membingungkan si penyimaknya ya, pesertanya misalnya. Nanti teman-teman bisa menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Waalaikumsalam Mbak Nila dan Mbak Putri, ya nggak apa-apa. Setiap pelajaran bahasa Indonesia, jadi setiap hari Senin berarti. Ya, durasinya mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi pembawaan sampai diskusi atau tergantung materi. Entah itu misalnya materinya dari saya banyak ya, berarti sisa dari waktu kita pakai gitu. Minimal kita targetin lah 30 menit gitu ya. Jadi atau tergantung sih, misalnya teman-teman temennya mau membawa puisi, berarti 30 menit itu waktu yang panjang gitu. Jadi dikondisikan saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih bahasa Indonesia. Kemudian materi-materi yang akan insya Allah saya bawakan pada semester ini. Nah, kita ada 3 bab utamanya ya. Bisa teman-teman cek sendiri di modulnya, yaitu ada kritik dan humor dalam pelayanan publik. Jadi di sini ditekankan bagaimana sih mengkritik atau menyampaikan pendapat kita, pendapat tidak setuju dalam misalnya pelayanan publik ataupun humor. Nah, biasanya kan kita lihat bahwa di kolom-kolom biasanya kita baca koran ada cerita lucu, menyindir pemerintah, banyak ya kita temukan cerita-cerita humor seperti itu, ataupun bentuk comic strip yang sekarang lagi tren gitu. Ceritanya tuh ya cerita tentang lucu tapi sebenarnya mengkritik gitu. Jadi nanti kita akan pelajari. Nah, dalam bab kritik dan humor dalam pelayanan publik ini, teman-teman akan mempelajari tentang teks anekdot. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari 3 teks ya. Kalau yang masih ingat, ada teks laporan, teks eksposisi, dan satu lagi apa? Ada yang masih ingat?
terakhir kita membahas apa? Mempelajari apa? Prosedur, benar sekali, Mbak Lina. Iya, jadi dalam bab kritik dan humor dalam pelayanan publik ini kita akan mempelajari teks baru, yaitu teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Nah, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita ini dulu lah, nggak usah langsung masuk materi, soalnya ya hanya perkenalan semata gitu pada pertemuan kali ini. Kemudian bab selanjutnya yang akan saya bawakan nanti adalah seni bernegosiasi dalam kewirausahaan. Nah, di sini akan mempelajari tentang teks negosiasi. Bagaimana kita membuat teks negosiasi. Biasanya kita mendengar istilah negosiasi. Kalau misalnya kita mau deal-dealan di pasar, kita nego nih. Negonya berapa, Bang? Misalnya tawar-menawar ya, tawar-menawar. Nah, biasanya kita melakukannya lisan. Nah, ternyata ada teksnya nih, teks tulisan atau bentuk tulisannya. Bagaimana sih bernegosiasi itu? Nah, nanti kita pelajari di teks negosiasi tersebut. Kemudian teks dalam kehidupan nyata. Nah, di sini lebih kompleks lagi. Jadi, teks-teks yang sudah kita pelajari dari semester awal sampai nanti teks negosiasi bakalan kita lihat nih penggunaannya dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Entah itu nanti gabungan antara teks, entah itu teks eksposisi, gabungan dari teks laporan dan teks eksposisi gitu ya. Tapi sebenarnya teks-teks itu sekali lagi pola aja sih sebenarnya, pola dalam membuat suatu tulisan gitu. Nah, itulah highlight dari materi-materi yang akan saya bawakan dalam bahasa Indonesia nanti gitu kan. Kemudian nanti teman-teman akan mengisi maksimal 30 menit lah untuk teman-teman sendiri, entah itu yang tadi kita sudah jelaskan gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada baiknya kita tentukan ya, tentukan dari sekarang gitu, siapa yang bertugas untuk minggu depan, minggu ketiga, dan minggu-minggu selanjutnya. Oke, saya lihat dulu kalender pendidikannya kita sampai mana gitu, nanti disesuaikan. Saya buka dulu ya. Semoga ini berjalan dengan lancar gitu soalnya. Oke. Nah, berarti minggu pertama ini dimulai pada awal Februari ya. Dan UAS diperkirakan minggu terakhir pada bulan April, minggu ketiga April. Oke, berarti ada sekitar 12 pertemuan ya. Ada sekitar 12 pertemuan untuk setiap mata pelajaran. Nah, biasanya kan kalau misal minggu TS, minggu AS, saya biasanya hanya memberikan penjelasan tentang ininya ya, tentang bagaimana mengerjakan UTS ataupun UAS-nya. Jadi nanti saya tetap masuk untuk mendengarkan teman-teman membawakan ininya, presentasinya gitu.
Jadi saya tetap hitung 12 pertemuan ya, termasuk UAS dan UTS. Kita rancang di sini. Karena minggu ini nggak ada, gitu kan, pertemuan 1. Jadi kita start dari pertemuan 2. Kita tentukan namanya. Pertemuan 2. Nanti saya akan hitung sebagai tugas dari teman-teman sekalian. Nilai tugas untuk bahasa Indonesia. Oke, berarti ada 11 kali ya, 11 kali kita tatap muka. Nah, di dalam kelas ini ada sekitar, ada yang tahu nggak sih? Setelah saya rekap nama-namanya, ada sekitar 20 orang. Cuman yang aktifnya saya kurang paham nih. Kita hitung ininya aja ya, siapa yang paling aktif gitu. Oke. Mbak Mutia, Mbak Muti, Mbak Mutaharoh Satori. Masuk nggak Mbak Muti nih? Iya, oke, saya baru lihat nih channel. Oke, ya insya Allah nanti. Makanya ini kita susun nih sekarang kan. Tadi kan saya menjelaskan materi apa saja nanti yang saya akan bawakan. Kemudian ini nanti kita akan memberikan ini kita susun untuk siapa saja sih yang tampil gitu. Ada yang keluar. Berarti Mbak Wina udah nggak lanjutin ya? Mbak Siti, oh Mbak Siti Sumarni juga ya, nggak Mbak Siti. Oh kirain Mbak Wina masih lanjut, soalnya UAS-nya masih sampai, ini lengkap lah, entah itu tugas, UTS, dan UAS-nya. Oke, saya bacakan dulu ya. Mbak Mutaharo, belum ya? Nggak masuk. Mbak Bintang, lagi off tadi. Berarti aktif tapi ya. Mbak Dewi, ada. Mbak Atun, ada. Mbak Desti Zafira ini masih aktif? Di luar dari yang disebut cernas berarti masih aktif ya. Mbak Jayanti, ada yang tahu nggak sih Mbak Jayanti, Mbak Nila tadi ada ya. Mbak Putri. Oke. Nah, kita lihat nih. Berarti saya hitung-hitung di luar dari Mbak Siti dan Mbak Wina ya. Salam ya buat Mbak Wina. Oke,
Kalau Mbak Fitria, Mbak Sunipah atau Anifa Chandra tahu nggak? Berarti ini kita nggak count ya, nggak nggak masuk dalam daftar ini soalnya tugas-tugasnya pun nggak ada gitu. Oke, berarti yang aktif Mbak Muti, Mbak Bintang, Mbak Dewi, Mbak Atun, Mbak Desti Safira, Mbak Afu, Mbak Alfian, Mbak Ari, Cek Enas, Mbak Maya, Mbak Nona, Mbak Siti dan Mbak Wina sudah tidak ada, Mbak Lina, Mbak Jayanti, Mbak Lili dan Mbak Nila. Berarti ada 15 orang. Oke, Mbak Putri, berarti ada 16 orang. Iya, pada demo ya. Enggak lagi pada demo pengen libur, Bu. Mbak Nona kesebut tadi. Iya sih. Saya juga pengen libur, Mbak. Tapi ternyata harus masuk. Ya sudahlah. Kita ikuti saja apa kata ininya ya. Pengurusnya. Oke. Sekarang kita atur nih minggu depan yang bertugas berarti saya lihat dari ininya aja ya. Siapa yang urutan pertama di sininya, di listnya. List yang hadir sekarang. Berarti Neng Lili. Neng Lili berarti Mbak Lili gitu ya. Jadi untuk pertemuan kedua Mbak Lili. Ada 15. Nah, sedangkan pertemuan 16 ya tadi. Sedangkan pertemuan kita hanya 11 pertemuan. Berarti itu pun kalau mulus gitu ya. Berarti ini cuman ancang-ancang. Jadi ada yang satu kali, ada yang dalam satu pertemuan ada 2 yang tampil. Oke, kita sepakati di pertemuan pertemuan 6 dan pertemuan 12 kali di minggu UTS dan UAS. Kemudian pertemuan 3 Mbak Maya, pertemuan 4 kita susun dulu ya, Mbak Lina, 5 Mbak Dewi, dan bukan, nanti di pertemuan 6 berarti Mbak Afu, Mbak Alfian, kemudian 7 Ceenas. Cek dalam bahasa Sunda berarti Mbak, sama kan? Sama nggak sih? Oke, Mbak Atun. Nanti kita ini lagi atur-atur lagi gitu ya. Nanti kita gimana baiknya. Diatur dulu aja sekarang. Dengan ini Mbak Putri.
Satu lagi Mbak Desti, mungkin bisa di pertemuan udah kelihatan kah? Nah, jadi gini, kan kita ini Mbak Fitri ya, baru masuk ya. Oh iya, selamat malam Mbak Desti, Mbak Fitri Jayadi, Fitria Jayadi. Jadi ini tuh tugas untuk Tini Tarya Putri. Saputri itu siapa ya? Iya ada kemarin Mbak Tini Wang, tapi saya nggak ngerti nih. Untuk sementara yang hadir saja dulu ya, jadi kita buatkan jadwalnya. Nah, ini nanti yang bakalan apa membawa atau mempresentasikan hal apapun tentang mengenai berita, presentasi, tugas mandirinya boleh, puisi dan lain-lain. Nah, jadi setiap pertemuan ada ininya, teman-teman bakalan bertugas pada setiap pertemuan itu. Materi apa yang ingin disampaikan, dibawakan kirim ke email saya sebelumnya. Jadi kirim paling lambat pada pertemuan atau hari yang sama 2 jam sebelum mulai pelajaran. Jadi nanti saya akan menampilkan di sini dan teman-teman akan mempresentasikan. Nah, berhubung karena pertemuannya terbatas, ini juga saya membaginya berdasarkan kalender yang dibagikan ya, yang di grup kita masing-masing. Jadi ada 12 pertemuan, terhitung iya nanti di-uploadin lagi lah ininya ya. Setelah kita sepaket ini saya akan uploadkan lagi gitu ininya, siapa yang bertugas pada pertemuan tersebut gitu. Beritanya bisa dibuat slide, bisa pun ini gitu teksnya aja. Ketika misalnya teman-teman mau dibawain dalam bentuk slide juga bisa. Jadi teksnya dituangkan dalam slide, kemudian mungkin teman-teman ada yang ingin dibahas, terus poin-poinnya ditampilkan juga di slide-nya yang tidak apa-apa. Oke, nah ini saja dulu saya bisa kasih tugasnya karena saya nggak tahu nih yang masih aktif siapa, terus yang datang siapa gitu. Mbak Fitria.
Jayadi. Oke, nah. Oke, ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya berarti kan hari Senin ya. Hari Senin depan itu Lebaran Cina nggak sih? Maksudnya gimana nih, Mbak? Nggak bisanya kenapa, Mbak Lili? Oke, iya sih. Eh, kebanyakan, oh ya, berarti hampir sebagian teman-teman nggak bisa masuk ya? Saya cek dulu ya. Saya lihat di kalendernya. Nggak ada tulisan libur. Iya ya, bener sih karena pasti lagi sibuk-sibuk banget ala-ala kita kita kan kalau mau lebaran ya sibuk gitu. Teman-teman juga pasti sibuk, saya memaklumi. Gini, semua berarti pada tidak bisa masuk untuk tanggal 8 berarti. Hebat-hebat. Ya pada hebat-hebat ya, ya nggak apa-apa lah, kita sesuaikan. Gini, untuk tanggal 8 berarti hampir semua nggak bisa masuk ya? Oke, Mbak Dewi nggak bisa masuk, Mbak Alfian juga. Iya bener sih, sibuknya ya. Oke, ya udah berarti kita nggak ada kelas untuk tanggal 8. Jadi mulainya berarti pertemuannya untuk tanggal 15 gitu ya. Berarti untuk tetap pertemuan 2 karena kan nggak ada pertemuan di tanggal 8 gitu. Di skip aja tanggal 8, tetap tanggal 15. Tapi nanti harus ada pengganti gitu ya. Kita sama-sama lihatlah penggantinya. Tanggal 8 tidak masuk ya.
Nah, ini saja mungkin yang untuk terkait gimana nantinya kita ke depannya gitu untuk semester ini. Untuk Mbak Fitri tadi menanyakan, oh semester 2 untuk nanti, enggak, ini pertemuannya tuh untuk kita sudah memasuki semester baru. Jadi sekarang udah semester 2 untuk teman-teman. Jadi bagi yang merasa yang belum lengkap tugasnya, belum lengkap uh, intinya belum menyelesaikan kewajibannya di semester lalu, ya ini gitu, menghubungi saya mau menghubungi pun susah gitu kan, karena kalau misalnya belum mengumpulkan sebelumnya, saya tidak tahu kemana saya mengabarinya gitu. Yang misalnya sudah mengumpulin, ada emailnya, ada Facebooknya gitu kan, saya bisa menginformasikan satu persatu ke teman-teman. Jadi ini list sementara buat yang bertugas di setiap pertemuan. Kalaupun misalnya ada tambahan nanti, misalnya ada yang akan masuk nanti kan, yang misalnya tidak hadir pada malam hari ini, ya kita bisa selip-selipin di pertemuan pertemuan-pertemuan lain gitu. Jadi untuk sementara ya seperti ini dulu pembagian tugasnya. Kemudian ya, yang sudah ada pembagiannya, ya mohon diperhatikan ya. Ini sebagai tugas individunya teman-teman sekalian gitu, untuk mata pelajaran ini. Jadi mohon diperhatikan dan nanti dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, saya janji mau ngasih nilainya ya, mau ngasih lihat nilai teman-teman nih. Jadi yang nggak ada namanya berarti belum melengkapi tugas-tugasnya ya, atau kewajiban-kewajiban di semester lalu. Sebenarnya saya sudah mau mengumpulkan nilainya, cuman karena ada yang belum mengumpulkan, belum lengkap, jadi saya belum eksekusi atau belum mengumpulkan ke adminnya. Nah, ini daftar sementara nilai nih, bisa lihat semua. Nah, ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang tidak ada namanya di sini berarti belum mengumpulkan. Jadi ini terkait siapa saja yang sudah mengumpulkan gitu ya. Pengen Mbak ke Taipei, nanti kita bisa berjumpa kalau misalnya saya main. Nah, untuk ini ya, jadi ini yang sudah mengumpulkan tugas UTS dan UAS. Nah,
Semua alhamdulillah di atas rata-rata lah. Rata-rata kelasnya kan 78,55. Nah, berarti yang tidak ada namanya mungkin belum mengumpulkan tugasnya. Nah, saya sedikit membahas mengenai ini ya, Bas. Mbak Fitria nggak ada namanya di list. Namanya ada sih, tapi nggak ngumpulin gitu, belum ada yang dikumpulin, jadi belum ada rekapan nama nilainya. Mbak Putri juga. Jadi di sini saya himbau lagi. Jadi yang belum melengkapi berarti nggak ada namanya. Mbak Fitria itu saya belum menerima UTS, UAS, dan tugasnya. Bisa dicek di rekaman-rekaman sebelumnya ya. Soalnya ini sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Di dua terakhir pertemuan saya sudah mengulang-ulang menghimbau kepada teman-teman gitu kan. Nah, bahkan yang misalnya sudah mengumpulkan tapi belum lengkap, saya email satu-satu nih. Satu-satu di sela-sela saya, di sela-sela waktu saya email satu-satu, atau saya message misalnya dia mengirimkan via FB, saya kirimin satu-satu gitu, mengingatkan kembali bahwa tugasnya belum lengkap gitu. Email saya udah saya bagiin ya setiap pertemuan, kalau misalnya nggak setiap pertemuan, setiap UTS dan UAS gitu. Di soal pun ada sebenarnya emailnya. Jadi mungkin Mbak Fitria nanti bisa bertanya ke teman-temannya. Saya tulis lagi email saya. Mungkin bisa dicek di grup apa saja soal UTS dan UAS yang sudah saya posting. Terkait dengan tugas, untuk bahasa Indonesia tugasnya merangkum teks karbon. Iya itu ya. Jadi untuk tugas bahasa Indonesia merangkum teks karbon, dan untuk tugas ekonominya membuat pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Minimal 1. Ya, nanti bisa tanyain ke teman-temannya ya, soalnya nah, ini email saya ya, Mbak. Jadi yang yang belum melengkapi boleh dilengkapi nanti gitu. Ini namanya ya. Kirim ke saya aja gitu. Tugasnya tata caranya sebenarnya bisa nanti dicek di link-link yang sudah saya bagikan. Masuk dalam kelas gitu kan, sebaiknya ya rajin-rajin
lihat grupnya ya, grup FB-nya. Entah itu misalnya ketika ada soal, kalau UTS dan UAS pasti kelihatan gitu. Saya akan mengupload soalnya di grup. Tapi kalau misalnya tugas-tugas, karena saya menyampaikannya, maka uh, kalau bisa lah, kalau ada waktu gitu kan, dicek ininya, YouTube-nya gitu. Link yang saya sudah bagikan nanti teman-teman bisa cek. Walaupun misalnya nih durasinya 2 jam, kelamaan, nggak apa-apa, nggak usah sampai 2 jam langsung melihat gitu, yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi teman-teman juga bisa pelajari, bisa tahu, oh informasinya itu ternyata ini gitu. Jadi teman-teman walaupun nggak masuk, tidak ketinggalan informasi atau apa-apa saja yang kita sudah bahas. Itulah tujuannya adanya link bukan link YouTube yang dibagikan. Ya untuk Mbak Maya dan Mbak Putri mungkin bisa lah nanti langsung kalau ada waktu uh, ngerjain gitu kan. Jadi saya tahu. Walaupun misalnya ini gitu kan telat gitu kan, informasikanlah ke saya, entah itu via Facebook ataupun via email, bahwa oh saya telat Bu karena sesuatu hal. Jadi saya juga ada pengingat untuk mengingatkan mbak-mbak yang misalnya belum menghubungi saya juga susah untuk gimana menghubunginya gitu. Oke, nggak apa-apa, jadi pelajaran ya. Wah, Mbak Fitrinya ini kabur. Ya nanti bisa teman-teman bantu ya Mbak Fitrinya ya, apa-apa saja gitu. Oh, kalau boleh tahu, teman-teman ini punya grup tersendiri ya, khusus internal untuk kelas ini. Oke, eh, kirain tuh grupnya ya dalam itu tempat biasanya tutor-tutor membagikan link-linknya. Jadi saya juga mau menginformasikan juga susah kan kalau seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada informasi atau hal-hal yang bisa saya share, mungkin berarti saya hubungi ke Mbak Maya ya. Mbak Maya nanti bagikan ke temennya mungkin ya. Dan nanti saya rekap yang ini jadwal teman-teman yang bertugas setiap pertemuan. Oke, nanti mungkin berarti Mbak Maya yang ininya ya, ketuanya. Jadi saya mungkin nanti membagikan ini seperti kayak ini. Nah, informasi ini mungkin bisa jadi salah satu pengingat ke teman-teman. Nanti saya akan bagikan ininya ke ketua kelasnya, dan teman-teman bisa saling mengingatkan lagi. Iya, sebenarnya kalau grup KPC saya takutnya ini, karena kan itu semua dipakai oleh tutor. Nah, teman-teman miss
informasi dari saya atau kelewatan informasi dari saya. Ketika misalnya saya udah mau posting, kemudian besoknya total lain mau posting informasi yang lain, jadi tertutup. Sebenarnya semua saya sudah posting, tapi nyatanya ya ada yang miss gitu kan. Jadi mungkin iya benar sekali. Oke, nantilah ya sebagai pelajaran buat teman-teman yang belum melengkapi gitu kan. Jadi mungkin kan tahu nih, oh ini sekarang lagi minggu-minggu UAS atau minggu-minggu UTS gitu kan. At least walaupun nggak masuk gitu kan, bisa nanya, oh kayaknya sekarang lagi minggu UAS atau minggu UTS gitu. Maka teman-teman bisa cek di grup Facebooknya, atau misalnya nggak sempat itunya ya bisa menanyakan ke teman-temannya secara private atau secara pribadi, entah itu langsung chat pribadi gitu kan. Jadi insya Allah nggak ketinggalan jauh. Kalaupun misalnya tidak bisa dieksekusi pada saat itu, ya at least tahu apa yang sedang dikerjakan atau apa saja yang kita kerjakan, tugas-tugas apa saja sih gitu. Maka teman-teman bisa menginformasikan ke saya atau menghubungi saya juga via chat ataupun via email gitu kan. Kalau menginformasikan, oh saya minggu ini lagi sibuk nggak bisa, mohon ditunggu saya seminggu lagi atau apa, jangan kelamaan juga, nanti kalau numpuk ya susah atau ribet untuk ininya ya ngerjainnya gitu. Itu tadi ya daftar untuk nilai bahasa Indonesia, kemudian ekonominya. Jadi untuk kemarin saya ada beberapa juga yang saya infokan gitu kan, bahwa oh ininya kurang, ada yang merespon dengan oh iya poin yang belum bisa ini kan mengerjakan pada saat itu, seperti yang Mbak Nona mas kerjaannya mungkin lain kali gitu kan, maka di sini UAS-nya maka saya belum ngasih nilai karena belum lengkap. Kemudian ya buat Mbak Putri juga karena belum lengkap, baru Putri Fitria juga nggak ada namanya karena nggak pernah belum pernah mengumpulkan ya, jadi nggak ada namanya di sini. Iya betul, jangan karena di sini nggak ada namanya dan segala macam ciut, enggak, jangan ya Mbak, jadi motivasi atau semangat. Tugas kemudian saya ingetin temennya, sampein ke mungkin juga secara pribadi, teman-teman juga harus seharusnya sebaiknya aktif untuk menanyakan. Mbak Putri ya masih kosong karena belum kita kasih nilai, karena masih ada yang belum dikirim kan di
masih belum lengkap lah item-itemnya, jadi dikasih nilai juga pun belum bisa gitu ya. Nantilah kalau Mbak Putri sudah melengkapi, baru seperti yang Mbak Nona juga, Mbak Nona masih ya, belum ngumpulin UAS ekonomi. Ini untuk ekonomi ya, untuk ekonominya, maka belum saya kasih nilai gitu. Ini saya belum setor karena masih ada yang belum lengkap untuk kelas ini, makanya saya belum kasih. Oke Mbak Fitri, nanti saya cek dan saya update lagi. Nanti saya akan, jadi setiap pertemuan saya akan update mengenai info nilai ini untuk sementara sampai ini ya, sampai sudah lengkap semua. Buat Mbak Nona mungkin baru masuk, Mbak Nona juga masih kurang UAS ekonominya ya. Kemudian saya biasanya ngelihat Mbak Mia nih. Mbak Mia biasa masuk di dalam kelas walaupun telat, tapi belum pernah mengumpulkan apa-apa. Maka ketika saya ingin menginformasikan mengenai tugas pun atau UTS dan UAS pun, saya susah untuk menghubunginya. Mungkin teman-teman bisa bisa menginfokan ke Mbak Nonanya ya. Mbak Nona, sorry, Mbak Mia ya. Ini buat ekonomi Mbak Bintang. Jadi tadi itu untuk bahasa Indonesia. Nah sekarang ekonomi. Jadi kayaknya sepertinya efektif gitu. Ketika pas kita terakhir buat pertanyaan, kemudian kita bahas satu-satu. Nah teman-teman masih nempel gitu ingatannya. Jadi mungkin lebih memudahkan dalam UTS. Palingan yang kurang itu ya yang pertanyaan terakhir mengenai siklus yang disuruh menjelaskan keterangan setiap nomor ya. Di situ banyak yang salah, banyak yang miss di situ. Iya Mbak Fitri. Yang banyak yang salah itu lebih ke yang di UTS. UTS itu kan disuruh yang ada diagram yang menghubungkan pemerintah, konsumen, produsen, kan ada siklusnya, ada nomor-nomornya 1 sampai 7 kalau tidak salah ingat. Kemudian teman-teman disuruh menjelaskan apa maksud nomor-nomornya gitu kan. Kemudian jelaskan contohnya atau apa yang dimaksud itu gitu. Nah, di situ banyak yang miss di situnya. Untuk UAS-nya rata-rata pada bagus semua. Mungkin karena kita membahas sebelum ujian kita membahas atau diskusi tentang hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya terkait dengan materi kita. Jadi masih fresh gitu ininya.
Oh, siap Mbak Fitri, nanti saya cek lagi. Insya Allah nanti Jumat kita ketemu di kelas ekonomi, saya update lagi kelengkapannya masing-masing. Semoga bisa saya kirim secepatnya, jadi teman-teman bisa terima raport untuk terima raport nggak segampang itu ya. Jadi nunggu ini berarti nunggu teman-teman atau tutor-tutor lainnya mengumpulkan. Jadi untuk ekonomi dan bahasa Indonesia mungkin secepatnya ke adminnya gitu kan. Jadi kewajiban saya sudah terpenuhi. Nah, yang belum ada di sini berarti Mbak Putri mungkin boleh diinformasikan ya ke Mbak Putri, Mbak Tini. Mbak Tini juga saya nggak punya kontaknya ini. Mia kalau nggak salah ya. Mbak Mia, tadi ada yang bilang Mbak Cenas ya. Cenas bilang tadi Mbak Mia nggak bisa masuk izin. Nah, boleh itu informasikan ke Mbak Mia kapan tugas UTS dan UAS-nya untuk mata pelajaran yang saya pegang ya, yaitu ekonomi dan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Untuk bahasa Indonesia sih kebanyakan yang ya bahasa Indonesia mungkin yang kurangnya ya lebih ke susah untuk misalnya seperti saya pun walaupun masih disuruh buat artikel atau makalah dan segala macam dalam penulisan masih susah kalau misalnya idenya kurang gitu, harus banyak mengkaji lagi. Tetapi yang saya tekankan di sini teman-teman yang bisa membaca petunjuk dengan benar gitu. Oh Mbak Nila juga. Berarti Mbak Nila belum mengumpulkan. Oke, sorry. Ya, Mbak Nila berarti belum mengumpulkan sama sekali nih kalau nggak ada namanya di sini. Kalau misalnya Mbak Nila sudah merasa sudah mengumpulkan, mungkin bisa dikirim lagi ke sayanya. Soalnya saya juga ngubek-ngubek email udah belum ada. Jadi kalau misalnya merasa belum dikumpulin, boleh dikirimin lagi nggak apa-apa. Kirim ulang ke email saya. Tadi udah tahu kan emailnya nursyamsiamin@gmail.com. Jadi bisa saya cek lagi. Oke. Oke, saya sudah menerima ini ya, saya cek dari email udah ada buat Mbak Nona. Mbak Nila emailnya apa kalau boleh tahu? Jadi di sini siapa yang bisa membaca petunjuk dengan benar?
Misalnya saya bilang jelaskan dan beserta contoh, berarti ya tidak hanya dijelaskan, berarti dikasih contohnya gitu ya. Kemudian misalnya membuat kalimat disuruh buat teks simpleks dan kompleks. Perhatikan ciri-ciri kalimat simpleks dan kompleks itu gitu apa. Di situ sih biasa kurangnya. Oke, saya cek dulu untuk Mbak Nila ya, Mbak Nila. Oke, sorry buat Mbak Nila. Buat Mbak Nila ternyata udah. Oh, iya. Saya lupa, Mbak Nila udah ada ternyata ininya. Udah lengkap untuk tugas bahasa Indonesia. Untuk tugas ekonominya yang belum. Sorry. Tadi nama Mbak Nila saya ini, oh iya bener, bahasa Indonesianya udah ini kan. Kemudian iya, monggo Mbak Nas. Bisa dikirim ulang lagi lah Mbak. Itu membuat pertanyaan, kemudian UTS dan UAS ya. Terus untuk bahasa Indonesia itu merangkum teks karbon. Teks karbonnya itu ada di dalam di dalam modulnya ya, modul elektronik, kemudian UTS dan UAS. Nah, untuk Mbak Nila ini udah ada, untuk bahasa Indonesianya udah lengkap, tinggal ekonominya. Ya, siap Mbak Alfian. Nih. Mbak Nila namanya Nila. Ya bener, saya lupa. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tinggal ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin?
Udah paham ya? Jadi teman-teman yang belum melengkapi mohon dilengkapi. Jadi itu tadi highlight atau sekilas nilainya ya terkait dengan semester lalu bahasa Indonesia dan ekonomi. Terus saya himbau lagi untuk teman-teman yang belum melengkapi boleh dilengkapi. Semoga ada waktunya gitu untuk melengkapi. Terus apalagi terkait dengan materi kita nanti oke, oh private aja ya saya kirimin ya. Sebenarnya saya mau membahas ini nih, membahas hasil UAS-nya. Cuman uh, karena belum bisa ini kan, kita belum bisa membahas. Nanti kapan-kapan kita akan membahas sama-sama. Gitu. Kita bahas sama-sama dan diskusi sama-sama. Jadi kita bisa tahu letak kesalahannya masing-masing. Rencananya sih yang pertemuan sebelumnya itu saya akan membahas itu gitu ya, tapi nanti kita membahasnya gitu setelah ini semua rampung gitu Mbak Aku. Untuk ekonomi emang